Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas akuntansi biaya. Hari ini kita masih masuk ke materi kalkulasi biaya proses, tapi kita sudah ke beberapa metodenya ya. Contohnya yang pertama adalah metode rata-rata, yang kedua ada FIFO atau first in first out. Oke, langsung saja kita ulas materi kita. Yang pertama yaitu bagaimana cara menghitung biaya proses dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Oke, jadi setiap elemen biaya produksi itu terdapat pada persediaan awal digabung dengan setiap elemen yang dikeluarkan pada periode bersangkutan. Yang kedua, ekuivalen produksi tidak memisahkan unit produk pada persediaan awal dengan unit produk yang masuk proses pada periode bersangkutan. Dan yang ketiga, tidak ada pembedaan produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya maupun gudang. Oke, ini pemahaman yang pertama yang harus kita pahami di menggunakan metode rata-rata tertimbang. Oke, kita langsung ke contohnya. Berikut ini informasi produksi PT Makmur untuk bulan Desember 2017. Berikut data produksinya. Nah, produk dalam proses awalnya ini menggunakan persentase biaya bahan bakunya 100%, lalu biaya konversi yang meliputi BTK atau biaya tenaga kerja, dan juga BOP, biaya overheadnya adalah 40% masing-masing. Nih di departemennya ada 4000 unit. Kita bahas departemen 1 ya, 4000 unit. Kemudian setelah 4000 ini ada lagi yang barang atau produk sudah dimasukkan dalam proses itu adalah 40.000 unit. Nah, dari angka ini harusnya ada 44.000 produk unit ya yang diproses di departemen awal sampai dia bisa ditransfer ke departemen 2. Tapi di keterangannya yang ditransfer ke departemen kedua ini hanya 35.000 unit. Maka ada 9.000 unit yang masih dalam proses akhir, belum selesai. Jadi dia yang 9.000 ini belum ditransfer ke departemen 2 gitu ya. Ini prosentasenya, biaya bahan bakunya selesai 100%, biaya konversi yaitu BTK dan BOP 70% masing-masing 9.000. Oke, ini departemen 1, lanjut ke departemen 2. Departemen 2-nya di dalam proses awal ini biaya tenaga kerjanya 20%, BOP-nya 60%, 6.000 ya. Lalu ada transfer dari gudang, maksudnya dari departemen pertama tadi 35.000 unit. Nah, harusnya jumlahnya dari produksi awal, proses awal 6.000 ditambah 35.000 unit ada 41.000 unit. Tapi yang sudah selesai dan ditransfer ke gudang hanya 38.000 unit. Berarti masih ada 3.000 unit yang masih di proses akhir. Dengan prosentase yaitu BTK-nya tenaga kerja 40% dan BOP 80%. Oke ya. Nah, sedangkan ini adalah biayanya, harga pokok produk dalam proses awal. Nah, harga pokok dari departemen 1 yang pertama ada biaya bahan baku 3.600.000, biaya tenaga kerja 2.400.000, biaya overheadnya 3.840.000. Ini harga pokok dari departemen 1. Lalu ada biaya produksi, biaya bahan baku 40 juta sekian, tenaga kerja 59 juta, BOP-nya 74 juta sekian. Ini departemen 1. Lanjut departemen 2. Dari harga pokok dari departemen 1 ini 22.300.000, lalu BTK-nya 2.304.000, BOP 8.280.000, BTK-nya 74.136.000, lalu BOP-nya adalah 80.680.000 rupiah ya. Lalu setelah kita mengetahui unit produk dan juga biayanya, langsung kita hitung unit ekuivalen dan juga biayanya per unit berapa ya gitu ya.
per masing-masing biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku kita hitung dengan ini ya, menghitung dulu sebelum kita hitung unit ekuivalen dan biaya per unit. Kita juga harus membuat kolom untuk menghitung total biayanya, total biaya produk awal proses dan biaya yang produksinya yang sekarang ini dikeluarin. Nah, angka ini dari mana? Angka ini yang atas ini, yang pertama ini dari sini tadi ya, harga pokok ini di awal. Lalu kolom selanjutnya biaya produksinya dari sini. Oke, kita masukkan dulu ini yang departemen 1. Biaya bahan baku 3.600.000, lalu ada biaya produksi yang sedang berlangsung adalah 40.400.000, sehingga totalnya ada 44 juta ribu rupiah. Ini total biayanya bahan baku. Lalu BTK ini biaya produk awalnya ada 2.400.000 dan biaya produksinya adalah 59.550.000. Dan tadi total biayanya adalah 61. Begitu juga dengan BOP-nya. BOP 3.840 dan biaya produksinya adalah 74.630. Kita masukkan ya. Totalnya adalah 78.470.000 rupiah. Selanjutnya kita hitung unit ekuivalennya dengan cara ini ya, di bawah sudah ada. Jadi produk yang sudah jadi ditambah dengan persentase produk dalam proses dikalikan jumlah produk yang masih dalam proses akhir ya, maksudnya ini. Jadi ini dari sini ya, produk jadi yang sudah ditransfer dari departemen 1 ke departemen 2 ini adalah 35.000 unit. Ini yang sudah jadi. Lalu yang masih dalam proses adalah 9.000 dikalikan dengan persentase ya. Oke, kita masukkan 35.000 rupiah ditambah 100% dikali 9.000 unit yang masih dalam proses, ketemu 44.000 unit. Kita masukkan ke sini. Lalu yang kedua BTK, kita begitu juga departemen 1 yang sudah jadi adalah 35.000 unit ditambah persentase 70% ya. BK ini biaya konversi. Biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan BOP sama-sama masing-masing 70%. Oke, 70%. Lalu kita kalikan dengan produk yang masih dalam proses 9.000 ya. Ketemu 41.300. Yang BOP juga begitu, karena biaya konversinya sama sebesar 70%, maka hitungannya sudah pasti sama, 41.300. Oke, setelah ketemu unit ekuivalennya, maka yang harus kita hitung selanjutnya adalah biaya per unit. Biaya per unit kita ketahui dengan menghitung total biayanya dibagi unit ekuivalen masing-masing. Oke, untuk bahan baku 44 juta dibagi 44.000 ketemu 1.000 per unit ya biayanya. Lalu BTK 61.950.000 rupiah dibagi 41.300 ketemu 1.500. Dan BOP, biaya overheadnya adalah 78.470 dibagi 41.300 ketemu 1.900 rupiah. Oke, begitu ya caranya menghitung unit ekuivalen dan biaya per unitnya. Baik, jadi setelah kita menghitung yang pertama, kita hitung unit ekuivalen, biaya per unitnya. Setelah itu kita bikin laporan biaya produksinya. Laporan biaya produksi ini yang pertama ini ya, data produksinya ini dapat dari informasi di awalnya tadi. Kita tulis ulang, produk dalam proses awal adalah 4.000, kemudian dimasukkan dalam proses adalah 40.000, maka total produk yang diproses adalah 44.000 rupiah. Tapi dari 44.000 rupiah ini yang jadi itu atau yang ditransfer ke departemen berikutnya hanya 35.000 rupiah.
maka ada sisanya 9.000 ini yang masih dalam proses gitu ya. Jadi yang harus kalian pastikan jumlah produk yang diolah selama bulan ini angkanya harus sama dengan jumlah produk yang dihasilkan ya. Oke, selanjutnya setelah data produksi kita paparkan di laporan produksi juga harus memuat biaya yang dibebankan di departemen masing-masing ya. Yang sekarang departemen 1. Nah, biaya bahan baku, BTK, lalu BOP ini didapat dari ini ya, total biayanya. Kalian masukkan saja ya. Kalian salin total biaya di sini ya, bukan total biaya yang tadi yang di awal nih, bukan, tapi total biaya produk proses awal dan biaya yang sekarang sedang terjadi. Kalian masukkan dan juga masukkan biaya. Oke, perhitungan biayanya. Jadi perhitungan biaya ini adalah perhitungan produk selesai dan juga produk yang masih dalam proses akhir. Nah, yang pertama kita hitung adalah harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen 2. Tadi jumlah totalnya ada 4.400 unit ya, 4.400 unit. Lalu kita kalikan produk yang sudah selesai atau ditransfer ke departemen kedua 35.000, ketemu 154 juta rupiah. Lalu harga pokok persediaan produk yang masih dalam proses. Yang pertama ada biaya bahan baku, ini produk yang masih dalam proses 9.000 unit dikali unit ekuivalen biaya bahan baku adalah 1.000 dikalikan dengan persentase produk dalam proses akhir tadi 100% biaya bahan baku, ketemu 9.000, 9 juta maksudnya. Lalu selanjutnya ada BTK yang masih dalam proses tadi, hitung 9.000 unit dikali dengan biaya biaya per unit BTK 1.500, lalu dikalikan biaya konversi 70%, ketemu 9.450. BOP juga begitu, dikalikan dengan biaya per unitnya 1.900, lalu dikalikan dengan persentase biaya konversi, ketemu 11.970. Lalu kita total semua ketemu 30.420.000 rupiah. Jadi jumlah biaya produksi yang dibebankan di departemen 1 adalah 184.420.000 rupiah. Oke, jadi angka ini sudah pasti sama dengan 184 juta ini, harus pasti sama dengan total biaya produksi yang kita hitung tadi di awal. Oke ya, begitu ya. Lalu ini jurnalnya ya, jurnal menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama yang harus kita catat adalah produk awal proses ya, produk awal proses, biaya bahan baku, BTK, BOP pada barang dalam proses awal. Lalu yang kedua biaya yang dibebankan, yang di bawah tadi proses produksi, pada persediaan bahan baku, gaji dan upah untuk BTK, dan berbagai rekening kredit. Ini untuk BOP ya. Lalu yang ketiga mencatat produk selesai yang ditransfer ke departemen 2. Dia ada 35.000 unit dikali dengan total biaya per unit. Ini 35.000 dikali 4.400. Ini 35.000 unit dikali 4.400, 154. Kita jurnal juga ya. Ini pada barang dalam proses masing-masingnya per unitnya ya, biaya per unit masing-masing. Lalu terakhir, jurnal terakhir adalah yang masih dalam proses akhir. 35.000 unit dikali dengan jadi ini dicari dengan produk yang masih dalam proses, lalu dikali
biaya per unitnya kali persentase produk dalam proses akhir. Biaya bahan bakunya adalah 100%, kalau biaya tenaga kerja 70%, dan biaya overheadnya adalah 70%. Ketemu sekian-sekian ya. Selesai. Di departemen 1 kita lanjut menghitung unit ekuivalen dan biaya per unitnya di departemen kedua. Oke, kolomnya sama, tapi bedanya adalah angka-angkanya ya. Yang biaya produk awal proses ini kita dapat dari sini depan ya, di soal tadi, dari sini departemen 2 kita masukkan masing-masing. Oke, lalu biaya dikeluarkan periode sekarang, ini biaya produksi kita keluarin, kita masukkan, kita copy aja. Nah, ini kan di kolom di soal tadi biaya bahan bakunya nggak ada ya. Nah, ini nanti diisi dengan hitungan dari sini ya. Harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen 2. Maka penghitungan ini akan nyambung ke departemen selanjutnya ya, atau kedua. Ini angka 154 juta didapat dari produk yang selesai di departemen 1, kita kalikan dengan total biaya per unit gitu. Lalu BTK dan BOP ini ada di soal ya, departemen 2. Nah, setelah kita masukkan ke dalam kolom, lalu kita bikin kolom baru, total biaya, kita jumlahkan biaya produk awal proses dengan biaya dikeluarkan periode sekarang. Oke, totalnya kita tulis semua, lalu kita hitung total biayanya adalah Rp349.700.000. Oke, selanjutnya kita hitung unit ekuivalen. Menghitung unit ekuivalen itu sama ya dengan cara menghitung unit ekuivalen yang ada di departemen 1. Oke, kita flashback dulu, kita lihat dulu di soal. Nah, oke. Departemen 1, departemen 2-nya mana? Ya, departemen 2. Tadi yang dimasukkan dalam proses adalah dalam proses awal adalah 6.000 unit. Lalu dia menerima produk yang selesai dari departemen 1 sebesar 35.000. Lalu harusnya totalnya ini adalah 41.000, tapi yang selesai dan dimasukkan ke dalam gudang adalah Rp38.000 gitu ya, produk selesai. Sehingga sejumlah Rp3.000 ini sejumlah 3.000 unit ini adalah produk yang masih di dalam proses akhir gitu ya. Oke, kita masukkan ke dalam hitungan unit ekuivalen. Angka 41.000 ini dapat dari ini 38 ya, Rp38.000 ditambah persentase produk yang sini. Nah, tadi ini ya, BTK-nya adalah BTK adalah 40%, BOP adalah 80% ya. Oke, kita masukkan BBB-nya 100% ya. Dikali 6.000, 6.000 ini adalah bukan 6.000 ini ya. Ini tadi 3.000. Ini jadi salah tulis di slide. Ini adalah yang benar 38.000, yang ini adalah 3.000. Kalau yang dua-duanya ini sudah benar. 3.000 itu adalah produk yang masih dalam proses akhir. Ini ya, yang masih dalam proses akhir. Oke, Rp38.000 ditambah 100% kita kali dengan 3.000 unit sama dengan 41.000. Lalu kita masukkan ya. Lalu BTK-nya 38.000, produk dalam 38.000 produk yang sudah jadi ditambah dengan persentase
yang masih dalam proses ya, 40%. Kita kalikan dengan produk yang masih dalam proses yaitu 3.000, ketemu 39.200, kita masukkan. Lalu BOP-nya 38.000 ditambah dengan persentase produk yang masih biaya produk yang masih dalam proses. Akhir BOP-nya adalah 80%, kita kalikan dengan produk yang masih dalam proses 3.000 unit sama dengan adalah 40.400. Ini unit ekuivalennya. Lalu setelah kita ketemu unit ekuivalen, baru bisa hitung biaya per unitnya. Biaya per unit kita hitung dengan total biaya dibagi dengan unit ekuivalen sebesar 4.300, 1.950 untuk BTK dan juga BOP untuk 2.400. Perlu diperhatikan di perhitungan unit departemen 2 ini ada beberapa typo. Yang pertama ada ini jumlah produk yang selesai ini harusnya bukan 35.000 tapi 38.000. Lalu yang kedua, ini produk yang masih dalam proses di departemen 2 itu adalah 3.000 bukan 6.000. Tapi jumlahnya ini sudah benar semua. Oke ya. Lanjut, setelah kita hitung, kita masukkan laporan biaya produksi. Nah, data produksi ini kita peroleh dari informasi awal soal seperti tadi. Kalian tinggal masukkan atau copy aja. Lalu kita masukkan juga atau hitung juga biaya yang dibebankan di departemen 1. Oke. Biaya dibebankan departemen 2 ini didapatkan dari, kita lihat ya. Soalnya mana tadi? Ini di soal 74 juta 136 untuk BTK dan BOP-nya adalah 88 juta sekian. Kita masukkan ke dalam biaya laporannya. Mana di ini ya. Selanjutnya biaya berasal dari departemen 1. Ini adalah dari sini ya, total biaya di departemen 1 ini. Oke. Nah, ketemu 349.700.000 rupiah. Nah, angka ini harus sama dengan angka yang di total biaya ya. Setelah itu biaya per unitnya kita masukkan yang sudah kita hitung tadi ya. Lalu perhitungan biayanya, ini produk yang selesai ditransfer ke gudang. Lalu harga pokok ini yang masih dalam proses. Oke, jadi yang produk selesai ditransfer ke gudang tadi adalah 8.650. Lalu kita kalikan dengan maksudnya ini adalah produk yang selesai ini adalah 38.000 unit dikali dengan total biaya per unitnya adalah 8.650 ini ya. Ketemu 328.700.000 rupiah. 328.700.000 rupiah. Lalu yang masih dalam proses ini adalah 3.000 unit. Kita kalikan dengan biaya per unit yang dari departemen pertama 4.300. Lalu kita kali tadi ketemu 12.900. Selanjutnya kita tambahkan dengan BTK juga dan BOP, masing-masingnya kita hitung. Produk yang masih dalam proses kita kalikan dengan biaya per unit masing-masing, lalu kita kalikan dengan persentase yang masih dalam proses, tentunya dengan masing-masing ya, BTK dan BOP. Ketemu sekian. Dijumlah total semua adalah 349.700.000 rupiah. Oke, ini penghitungan biayanya selesai. Kita masukkan ke jurnal departemen kedua. Sama
Yang pertama yang harus kita catat adalah jurnal dalam produk awal proses, lalu biaya yang sedang berlangsung atau biaya yang dibebankan, lalu saat produk itu selesai dan ditransfer ke gudang, lalu yang terakhir ini produk yang masih dalam proses akhir. Hitungannya masing-masing nanti bisa kalian lihat yang ada di buku juga. Baik, selanjutnya setelah kita menghitung metode rata-rata tertimbang, metode yang kedua yang harus kita hitung lagi adalah first in first out atau proses dengan metode masuk pertama keluar pertama. Oke, kita langsung ke contohnya aja biar nggak bingung. Jadi ini informasi produksi, ya, informasi produksinya sama ya seperti contoh sebelumnya, soalnya sama. Nah, yang membedakan itu adalah kita langsung aja ya, jadi sama ini informasinya adalah menghitung unit ekuivalen dan biaya per unitnya gitu ya. Nah, kalau di metode rata-rata tertimbang, kita ngitungnya unit ekuivalen ini adalah produk yang sudah selesai ditambah dengan produk yang masih dalam proses dikali dengan jumlah produk yang masih dalam proses. Tapi kalau menghitung dengan metode first in first out, kita harus hitung yang pertama biaya bahan baku. Begini cara ngitungnya ya, 35.000 ini adalah produk selesai, kemudian kita tambahkan dengan 100% ini adalah persentase biaya bahan baku. Lalu kita kalikan dengan 9.000. 9.000 ini adalah produk yang masih dalam proses. Lalu kita kurangi dengan persentase selisih ya. Selisih 4.000 ini kita dapatkan dari sini ya. Angka 4.000 ini karena dia first in first out, masuk pertama keluar pertama, maka yang harus kita hitung juga adalah yang produk yang dalam proses awal ya, yang masuk pertama, Rp4.000 ini. Oke, jadi kita masukkan 4.000 ya. Nah, jadi untuk menghitung unit ekuivalen yang harus kita perhatikan adalah kita masukkan ke dalam penghitungan adalah jumlah produk selesai yang ditransfer ke departemen selanjutnya, lalu kita jumlahkan dengan persentase produk yang masih dalam proses, lalu kita kalikan dengan produk yang masih dalam proses, baru kita kurangi dengan persentase produk dalam proses awal, kita kalikan dengan produk yang masuk di awal pertama gitu ya, di pertama kali gitu ya, 4.000 unit ini. Nah, maka kalau kita menghitung unit ekuivalen, biaya bahan baku dan biaya konversi ini terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Kenapa Ibu jadikan satu? Karena kebetulan ini sama ya, persentasenya. Jadi Ibu langsung hitung satu aja, 70% ini persentase produk yang masih dalam proses akhir, lalu yang 40% ini adalah yang di awal. Oke, kalau kita lihat di soal ya, ini 40%, ini 70%. Oke, begitu ya. Oke, jadi ketemu biaya atau unit ekuivalen yang pertama adalah Rp40.000, 40.000. Lalu biaya konversi, biaya tenaga kerja adalah 39.700 dan overheadnya adalah 39.700. Setelah ketemu unit ekuivalen, lalu kita hitung dengan biaya per unitnya. Biaya per unit sama, kita cara menghitungnya yaitu total biaya dibagi unit ekuivalen masing-masing, ketemu 4.390. Oke, jadi dalam
membuat laporan biaya produksi, sama kita masukkan yang pertama data produksi, yang kedua ada biaya yang produksinya yang sedang berlangsung. Data produksi kalian bisa copy dari soalnya di awal ya, Departemen 1 ini sama. Lalu biaya yang sedang berlangsung juga bisa kalian dapatkan di soal juga. Oke, jadi harga pokok produk proses awal ini kita dapatkan dari sini ya. Nah, angka dari kolom ini adalah dari di awal nih. Jadi 3.600.000 ditambah 2.400.000 dan ditambah 3.840.000. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 9.840.000. Oke, jadi kita total semuanya. Lagi-lagi yang harus kita samakan adalah jumlah biaya yang dibebankan ini harus sama dengan total biaya ya yang ada di kolom perhitungan unit ekuivalen ya. Kalian harus samakan ini. Kalau nggak sama berarti ada yang masih keliru. Biaya per unit juga gitu. Biaya per unit kalian bisa ambil dari kolom biaya per unitnya. Selanjutnya ada perhitungan biaya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu harga pokok persediaan produk awal tadi, kita jumlahkan 9.840.000. Lalu jadi kalau kalian ada buku, kalian bisa sambil melihat di dalam buku. Kalau di buku ini dijelaskan biaya tenaga kerja ini dan BOP ini didapat dari mana. Yang pertama BTK ini kita dapatkan dari produk yang masuk pertama yaitu 4.000, kita kalikan dengan 100%, kita kalikan dengan konversi di persentase konversi di awal. Oke, ini ya, kita lihat biaya konversi produk proses awal itu adalah 40%. Nah, maka maka BTK ini kita cari dengan, coba kita masukkan aja. Oke, kita masukkan 4.000, kita kalikan dengan 100%, kita kurangi dengan 40%. 40% ini adalah persentase produk proses awal. Lalu kita kalikan dengan unit ekuivalennya, BTK nya. Unit ekuivalen BTK adalah 1.500. Begitu juga menghitung BOP nya. Jadi kita hitung 4.000, lalu kita kali dengan 100%, karena itu konversi jadi sama ya, BTK dan BOP nya 40%. Lalu kalian baru kalikan dengan biaya per unitnya si BOP 1880. Oke, jadi ketemu sebesar sekian. Lalu kita jumlahkan totalnya 17.951.000. Lalu setelah kita menghitung produk selesai, ditransfer ke Departemen 2, lalu kita juga akan menghitung harga pokok produk dari produksi sekarang. Ini kita hitung dengan produk yang sudah selesai 35.000 unit, kita kurangi dengan produk di awal 4.000 unit, kemudian kita kalikan total biaya per unit 4.390, ketemu 136 juta sekian. Nah, jadi kita hitung totalnya adalah 154.036.952 rupiah. Nah, selanjutnya kita juga akan hitung produk yang masih dalam proses akhir dengan cara
biaya per unit masing-masing kita kalikan dengan persentase masing-masing di proses akhir, kita kalikan dengan jumlah produk yang masih dalam proses akhir. Ketemu sekian, kita jumlahkan, jadi total yang dibebankan di Departemen 1 adalah Rp184.420.000. Lanjutnya jurnal, kita buat jurnalnya sama ya, bedanya hanya angkanya saja. Kalian bisa kita hitung di Departemen 2 ya, kalau kita tadi sudah hitung di Departemen yang pertama. Seperti biasa kita masukkan kolom pertama, yaitu biaya. Oke, angka 154 juta ini kita dapatkan dari sini. Ya, harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen 2. Kita masukkan ya ke si kolom. Lalu BTK dan BOP-nya ada di soal, ada di keterangan soal. Di sini ya, 74 dalam 88 juta. Ya, lalu untuk menghitung unit ekuivalen sama seperti kita hitung di Departemen 1, kita hitungnya dengan produk selesai dan ditransfer ke gudang adalah 38.000 unit ditambah dengan ini adalah unit, kita lihat di soal dulu. Oke, 3.000 unit ini yang masih dalam proses akhir. Kalau 6.000 unit ini adalah produk yang masuk pertama di Departemen yang kedua. Oke ya. Jadi kita hitung masing-masing, persentasenya bisa kalian lihat masing-masing di soal ya. Nah, angka 3.000 unit ini adalah angka dari produk yang masih dalam proses akhir. Lalu 6.000 ini adalah produk yang masuk di Departemen kedua yang paling awal gitu. Oke, masing-masing kalian kalikan dengan persentase. Setelah itu ketemu masuk ke kolom unit ekuivalen. Nah, setelah unit ekuivalen selesai, baru kita bisa hitung dengan biaya per unitnya. Biaya per unit bisa dihitung dengan total biaya dibagi unit ekuivalen masing-masing. Oke, setelah kita lakukan perhitungan, baru kita buat laporan biaya produksi. Sama datanya, data produksi kita masukkan, lalu biaya dibebankan juga kita masukkan, dan biaya per unitnya juga kita masukkan juga. Oke, jadi yang data produksi dimasukkan, setelah itu hitung biaya yang dibebankan di Departemen kedua. Nah, harga pokok produk proses awal ini kalian bisa dapatkan dari informasi di soal. Nah, ini informasi di soal itu yang pertama adalah ada harga pokok dari Departemen pertama dulu, itu adalah 22.300.000. Lalu ada BTK sebesar 2.304.000 dan BOP adalah 8.280.000. Nah, kalian jumlahkan semuanya. Nanti ketemunya adalah 32.884. Nah, setelah itu kita masukkan dengan biaya yang dikeluarkan sekarang, harga pokok dari Departemen 1 154 tadi kalian bisa dapatkan dari sini. Dan selanjutnya BTK dan BOP-nya masing-masing di soal yang di uraian pertama tadi. Setelah itu selesai, baru kalian masukkan juga biaya per unitnya. Nah, oke. Setelah menghitung ini, kalian hitung biayanya. Yang pertama, harga pokok produk selesai ditransfer ke gudang
di awal tadi adalah 32.884 ya. Sini. Lalu biaya penyelesaian di BTK ini bisa dihitung dengan produk awal 6.000 unit kita kalikan dengan konversi awalnya adalah 20%, maka kita masukkan 100%, kita kurangi dengan 20%, ketemu 80%, baru kita kalikan dengan biaya per unit, biaya tenaga kerja, ketemu Rp9.360.000. Selanjutnya BOP juga begitu, menghitung BOP dari produk awal masuk ya, di departemen kedua adalah 6.000 unit, baru kita kalikan dengan persentase ya, persentase di awal adalah 60%, maka kita hitung 100%, kita kurangi 60%, ketemu 40%, kita masukkan, baru kita kalikan dengan biaya per unit BOP-nya. Nah, setelah itu kalau kita ketemu, kita jumlahkan semua, ketemu Rp48.028.000. Nah, setelah kita hitung harga pokok persediaan produk awal, baru kita hitung harga pokok produksi yang sedang berlangsung. Nah, itu bisa kita hitung dengan kita masukkan produk yang sudah jadi dan ditransfer ke gudang sejumlah 38.000 unit, kita kurangi dengan produk awal masuk di departemen kedua yaitu 6.000 unit, baru kita kalikan dengan total biaya per unit, ketemu 280.377.144 rupiah. Lalu kita jumlah semuanya, ketemu 328. Lalu kita juga masukkan harga pokok produk dalam proses akhir. Yang pertama, oke, jadi kita masukkan dulu harga pokok dari departemen pertama, kita hitungnya dari biaya per unit, kita kalikan dengan produk yang masih dalam proses akhir. Begitu juga kita menghitung dengan BTK dan BOP, kita masukkan biaya per unitnya masing-masing. Kalau BTK adalah 1.950, kalau BOP adalah 2.410, itu ya. Lalu kita kalikan dengan produk yang masih dalam proses akhir yaitu 3.000 unit. Dan kalau BTK dan BOP ini kita kalikan juga persentase yang masih dalam proses akhir. Kita lihat ya di soal. Produk dalam proses akhir BTK-nya adalah 40%, BOP-nya adalah 80%. Ya. Oke, kita masukkan aja biar nggak bingung. Oke, BTK ya. Biaya per unitnya adalah 1.950. Kemudian kita kalikan dengan persentasenya 40%. Kita kalikan dengan produk dalam proses akhir yaitu 3.000 unit. Ketemu 2.341. Lalu juga BOP. Biaya per unit BOP adalah 2.410. Kemudian kita kalikan dengan persentase produk akhir 80%. Baru kita kalikan dengan produk yang masih dalam proses akhir 3.000 unit. Oke, ketemu 5.783.478 rupiah. Kita total semuanya, ketemu deh kita biaya produksinya ya. Jumlah biaya produksi di departemen kedua adalah 349.732.900 sekian.
Oke. Selanjutnya buat jurnalnya sama. Kalian bisa lihat di buku ya. Oke, itu aja materi kita hari ini. Perlu diperhatikan dalam menghitung metode menggunakan rata-rata tertimbang maupun menggunakan metode FIFO atau first in first out ya. Lebih enak lagi kalau kalian bisa mendengarkan video pembelajaran ini bersama dengan buku panduan ya. Itu akan lebih memudahkan kalian. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.